Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saat kita membaca Alkitab tentang proses kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini, tidak ada hal yang istimewa. Sebagaimana kelahiran orang-orang besar ke dunia ini, sebagaimana kelahiran seorang raja ke dunia ini, di mana lazimnya dipersiapkan dengan sangat istimewa, ada tim penyambutan, ada rumah sakit yang megah, dokter terbaik, tempat tidur bayi yang empuk dan nyaman, baju-baju bagus, dan lain sebagainya. Dan mari kita lihat bagaimana proses kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini, sebagaimana Injil Lukas menuliskannya di dalam Alkitab, yakni pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan surat perintah untuk menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran untuk yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dan melalui firman ini, kita boleh melihat bahwa Yesus lahir dalam kesederhanaan, dalam keluarga Yusuf dan Maria yang hidup kudus dan taat kepada Tuhan. Hanya dua orang yang mempersiapkan kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini, yaitu Yusuf dan Maria, di kandang domba. Sebab tidak ada lagi penginapan tersedia bagi mereka, tetapi penyertaan Allah ada bersama-sama dengan mereka. Dan ada beberapa hal yang boleh kita ambil dari proses kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Di antaranya, sensus penduduk diadakan di seluruh dunia, dan ini membuat Yusuf dan Maria harus pulang ke daerahnya, yaitu di kota Daud di Betlehem. Dan tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin di sana pada waktu itu, supaya apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi digenapi, bahwa Mesias lahir di kota Daud di Betlehem. Selanjutnya, hal lain yang boleh kita pelajari dari proses kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini, yaitu ketaatan Yusuf dan Maria kepada Allah. Walau mereka tahu kesulitan yang akan mereka alami,
tetapi mereka tetap memilih taat dan percaya kepada Allah, dan terjadilah bagi mereka sesuai dengan apa yang Allah firmankan. Janji Tuhan digenapi bagi kehidupan orang yang taat dan percaya kepada sabdanya. Hal lain yang boleh kita ambil dan pelajari dari proses kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini, yaitu Yesus lahir di kandang domba dan dibaringkan di palungan. Sangat-sangat sederhana, sehingga bisa dijangkau oleh semua golongan. Jika seandainya Yesus lahir di sebuah istana megah, tentu hanya orang Majus dan segolongannya yang bisa menjangkau dan menyembah Yesus. Para gembala dan segolongannya menjadi tersingkirkan. Tetapi mari kita lihat dalam kesederhanaan Yesus lahir. Orang kecil seperti gembala di ladang datang dengan tulus menyembahnya tanpa rasa takut, karena protokoler yang super ketat seperti yang lazim dilakukan di istana-istana raja-raja dunia. Yesus datang membumi dengan kasih yang agung, bukan dengan kekuasaan, untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari semua golongan tanpa batas. Dan Tuhan ingin supaya kita juga mengasihi tanpa batas, tanpa pembeda-bedaan, tanpa pengelompokan. Dan keselamatan itu sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita semua melalui kelahirannya dan kematiannya di kayu salib. Tinggal bagian kita bagaimana kita menghidupinya, mengalaminya dalam hidup keseharian kita. Dan persiapkan hati kita sebagai palungannya, hati yang tulus, murni, suci, sederhana, supaya Yesus lahir di hati kita. Kemewahan dunia tidak menjadi perhatiannya, tetapi hati yang merendah, hati yang menghamba, hati yang tulus dan murni dan suci, di sanalah Dia berhadir. Jadi sangat penting kita pahami dengan benar, ketika kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus di bulan-bulan Desember, itu adalah momen ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia mau turun tahta, lahir ke dunia dan menjadi manusia, menjadi dosa, hina, menderita, menggantikan posisi kita yang hina dan berdosa, supaya kita dibenarkan dan menjadi hidup. Dia datang sebagai juru selamat dunia, dan Dia sudah ada bersama-sama dengan kita. Dan ini yang sangat-sangat penting kita perhatikan, bahwa Natal itu bukan semata perayaan, tetapi Natal itu adalah kehidupan. Natal bukan hanya untuk diperingati, tetapi harus dihidupi. Jika orang hanya sibuk memperingati Natal, maka orang hanya akan sibuk dengan baju baru. Orang hanya akan sibuk dengan sepatu baru. Orang hanya sibuk pada acara seremonial semata. Padahal yang paling penting dari esensi Natal bukan fasilitas baru, tetapi hati ini harus dibarukan. Mari kita kasih yang terbaik untuk Tuhan. Jika Natal hanya sekedar perayaan, tidak akan ada pertobatan. Tuhan tidak melihat penampilan kita, tetapi Dia melihat hati yang baru, hati yang bertobat. Tuhan tidak melihat kehebatan kita, tetapi Tuhan melihat hati yang taat, seperti hati yang dimiliki oleh Yusuf dan Maria. Tuhan mau supaya hati kita selalu baru untuk menjadi palungannya, supaya Dia berkenan hadir dalam setiap perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Jadi kita jangan hanya fokus pada perayaan semata, pada fasilitas baru semata, pada pernik-pernik baru, sebab kita tidak sedang merayakan ulang tahun Tuhan Yesus Kristus
sebagaimana perayaan ulang tahun manusia pada lazimnya. Tuhan itu Allah yang kekal, Alfa dan Omega, supaya kita jangan mengira Natal adalah pertambahan usia bagi Tuhan, sehingga kita hanya fokus pada perayaannya dan kita kehilangan makna Natal yang sesungguhnya. Yesus lahir ke dunia untuk memberi kehidupan baru buat kita semua, hidup yang mau dibaharui oleh Kristus dan menjadi hamba kebenaran. Natal sejatinya menjadi momen bagi kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang agung bagi kita seluruh umat manusia. Dan mari kita introspeksi diri, koreksi diri. Perubahan apa yang telah kita persiapkan dari Natal-Natal yang selalu kita rayakan setiap tahun? Bagian mana dari hidup kita yang sudah dibaharui? Bagian mana yang tidak berubah sama sekali? Karakter kita harus lebih baru sekarang ini dibanding tahun kemarin, sejatinya dan seharusnya. Atau jangan-jangan semakin buruk, atau tidak ada perubahan, jalan di tempat terus. Waktu terus berjalan dengan cepat. Ayo buruan mau dirubah oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita izinkan Kristus lahir dan bersemayam hidup di hati kita. Setiap waktu mari buka hati kita yang bersih, tulus, murni untuk menjadi palungan bagi Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh memperoleh kehidupan yang telah diberikan Tuhan kepada kita semua. Supaya kita sungguh-sungguh hidup merdeka dari dosa dan kita menjadi hamba kebenaran. Dan mari kita belajar dari kesederhanaan Yesus. Apa adanya. Tidak usah belat-belit, berliku-liku. Cukup kita berserah kepada Tuhan. Biarkan Dia yang hidup, bekerja, berkarya melalui diri kita. Maka sukacita Natal, damai Natal akan menjadi bagian dari hari-hari kita. Hidup ini akan menjadi sangat indah saat kita mau mengizinkan Kristus lahir dalam hati kita. Dan kita sungguh-sungguh mau terus berkomitmen, berjalan bersama-sama dengan Tuhan sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Dan Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini sebagai juru selamat dunia, dan Dia sudah ada di tengah-tengah kita. Mari kita berkomitmen untuk berserah dan hidup percaya kepadanya selama kita hidup di dunia ini. Alamilah dengan iman di setiap waktu, dimanapun, kapanpun. Penyertaannya, kuasanya nyata dalam kehidupan kita. Dia sungguh ada hadir sebagai juru selamat hidup kita. Terhubunglah senantiasa dengan Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Maka keselamatan kita dijamin aman dan amin sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin.